Assalamualaikum kawan-kawan. Saya bernama Dian Melida Saputri. Nomor induk mahasiswa 200240236 dari Prodi Ilmu Komunikasi 3F. Saya akan memaparkan tentang komunikasi pemasaran. A. Pengertian komunikasi pemasaran. Satu kegiatan pemasaran yang berusaha menyebarkan informasi, mempengaruhi dan meningkatkan pasar sasaran atas lembaga atau produk agar bersedia atau menerima membeli setia kepada produk yang akan ditawarkan. B. Sasaran komunikasi pemasaran. Sasaran akhir komunikasi pemasaran adalah untuk meningkatkan penjualan produk dan layanan perusahaan kita. Ketika kita tetap berhubungan dengan pelanggan, memperlakukan mereka sebagai aset berharga, dan mengundang umpan balik, kita membangun fondasi untuk hubungan jangka panjang yang menguntungkan. Tujuan komunikasi pemasaran. Setiap pola komunikasi memiliki tujuan komunikasi dalam pemasaran. Teknik komunikasi memiliki berbagai macam tujuan, yaitu yang pertama, mendapatkan koneksi. Dengan melakukan komunikasi melalui berbagai media yang ada, seperti media sosial atau media penyebaran informasi lainnya, akan mendapatkan koneksi antara perusahaan dan pelanggan. Yang kedua, feedback. Sebagai pemilik bisnis, Anda bisa meminta kritik dan saran dari konsumen mengenai produk yang kita jual. Kritik dan saran bisa diminta dengan cara menyebarkan dan disebarkan melalui media sosial atau media yang lain, seperti survei dan form khusus. Ketiga, memberikan edukasi. Media komunikasi yang telah digunakan untuk memberikan pengetahuan kepada konsumen sebagai melalui produk yang akan dipasarkan. Contohnya, tata cara suatu produk berbasis situs web merupakan bentuk komunikasi memiliki tujuan agar konsumen terbiasa dengan produk kita. Branding merek perusahaan. Selain itu, jenis komunikasi melakukan branding merek perusahaan agar lebih banyak yang dikenal oleh orang banyak. Dengan branding, kita juga meningkatkan layanan serta membuat citra perusahaan lebih baik. Yang kelima, meningkatkan pelayanan. Jika perusahaan bisa melakukan komunikasi dengan baik, akan sangat membantu dalam meningkatkan pelayanan konsumen. Meningkatkan layanan bisa juga dilakukan dengan cara berbagai, membuat blog yang interaktif, melakukan iklan, memberikan cerita tentang kejadian atau asal-usul perusahaan kita. 6. Meningkatkan penjualan. Tujuan utama dari komunikasi pemasaran adalah meningkatkan penjualan produk. Semakin banyak produk yang akan kita jual, maka makin banyak keuntungan yang kita dapatkan. D. Manfaat komunikasi pemasaran. Teknik komunikasi yang efektif akan meningkatkan penjualan serta memajukan merek perusahaan. Maka dari itu, terdapat manfaat yang didapatkan, yaitu yang pertama, mengembangkan visi strategis perusahaan. Dengan menggunakan teknik membantu komunikasi ini akan perusahaan untuk mengembangkan visi yang strategis berkaitan dengan memanfaatkan peluang pemasaran dan juga perangkat yang dapat perusahaan untuk dalam membantu membuat inovasi terbaru, mempromosikan produk. Hal ini akan membuat perusahaan memiliki ciri khas identik merek yang dipasarkan ataupun di masyarakat. Yang kedua, membuat masyarakat sadar akan merek produk. Secara tidak langsung, komunikasi yang baik dan benar akan membuat masyarakat menjadi sadar akan merek produk perusahaan meskipun banyak produk serupa dari kompetitor. Keunikan dari ciri khas yang dimiliki sebuah merek maupun pendorong masyarakat lebih mudah mengenali produk. 3. Menonjolkan keunggulan produk secara kompetitif. Melalui komunikasi pemasaran, perusahaan bisa melakukan komunikasi yang strategis dan tepat melalui beberapa media pendukung atau mempromosikan produk yang akan dijual. Yang keempat, memunculkan niat baik. Teknik komunikasi ini akan membentukkan niat baik perusahaan dengan cara mengikuti berbagai kegiatan terkait dengan tanggung jawab sosial untuk kepentingan masyarakat. Selain itu, perusahaan juga akan mendapatkan etikat baik dari konsumen. 5. Menjalin hubungan baik dengan konsumen. Konsumen merupakan unsur terpenting dalam sebuah bisnis. Maka dari itu, teknik komunikasi yang dilakukan secara tepat akan membentuk hubungan yang baik antara penjual atau perusahaan dengan konsumen. 6. Menarik investor. Jika komunikasi secara tepat memiliki ciri khas dan memiliki nilai yang lebih baik, akan menarik minat investor untuk melakukan investasi di perusahaan itu. Investor akan merasa puas dengan produk yang diiklankan karena pesan disampaikan bisa diterima dengan baik. Yang ketujuh, meningkatkan keuntungan perusahaan.
Jika saja masyarakat sudah mengenali sebuah produk, menaruh kepercayaan terhadap sebuah produk itu, dan merasa puas terhadap produk, karena keinginan produk masyarakat akan semakin tinggi dan membuat perusahaan itu mengalami keuntungan. 8. Memunculkan ide-ide yang inovatif. Jika ada yang tertarik dengan komunikasi pemasaran, pastinya akan membuat sesuatu yang kreatif dan inovatif untuk memunculkan ide promosi yang baru dan segar. Dengan mengikuti tren yang sedang terjadi, pastinya perusahaan bisa melakukan promosi dengan produk yang pas. Dengan membentuk strategi komunikasi pemasaran yang efektif, penjualan juga akan meningkat dan berpengaruh pada keuntungan perusahaan. Ruang lingkup komunikasi pemasaran. Ruang lingkup kajian komunikasi pemasaran yaitu: pertama, konsumen sebagai target komunikasi pemasaran. Yang kedua, rancangan pesan pemasaran. Yang ketiga, membangun citra organisasi dan merek. Yang keempat, budget komunikasi. Yang kelima, strategi penyampaian pesan pemasaran. Yang kelima, strategi komunikasi pemasaran. Yang ketujuh, pengendalian komunikasi pemasaran. Kedelapan, keputusan komunikasi pemasaran. Demikian penjelasan singkat dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.